Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini atau hari ini saya akan membagikan sebuah materi yang sering kita gunakan atau sering diajarkan di sekolah-sekolah atau teman-teman pernah mendengarnya sendiri. Namun mungkin bagi teman-teman yang belum paham atau memang belum pernah mempelajari materi ini, yuk kita pelajari sekarang. Nah, ini adalah present continuous tense pada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apakah yang disebut dengan present continuous tense ini dan bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat. Present tense continuous ini adalah salah satu tenses dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris. Yang perlu teman-teman ketahui dari tenses ini adalah kapan kita menggunakan tenses ini dan bagaimana caranya kita menggunakan tenses ini. Nah, untuk waktunya sendiri kapan digunakan atau definisinya lah. Kita bisa sebut definisinya. Present continuous tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membuat kalimat tentang kejadian yang sedang terjadi saat ini atau sedang berlangsung. Nah, jadi begitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman memiliki kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, contohnya sekarang saya sedang membuat video, berarti saya sedang membuat video hari ini atau sekarang. Nah, ada 3 bentuk yang perlu teman-teman pahami dalam pembuatan tenses present continuous tense ini. Yang pertama bentuk positif, yang kedua bentuk negatif, dan yang ketiga bentuk interrogatif. Nah, ini bentuk positif, negatif, interrogatifnya. Nah, di dalam pembuatan kalimat menggunakan present continuous tense ini, teman-teman harus menggunakan yang namanya rumus seperti ini. Nah, contohnya saja misalnya kita bikinkan, saya akan jelaskan di bagian bentuk positifnya terlebih dahulu. Ya, teman-teman harus membuat yang namanya subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah objek. Nah, subjek di sini bisa contohnya seperti ini. I, she, he, it, nama orang Andi, you, we, they, Tika, dan Citra. Nah, untuk subjeknya itu sendiri bisa jadi seperti ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita batasi sampai di sini dulu. Nah, kemudian to be ditambah dengan to be, apa saja to be-nya? Kalau di sini penggunaan present continuous tense ini menggunakan to be yang namanya am, is, are. Nah, ini. Jika teman-teman sudah memahami yang mana subjeknya, yang mana to be-nya, dan verb ing-nya itu sendiri apa? Nah, verb ing-nya itu bisa kata kerja. Kata kerja itu seperti menonton, mencuci, memasak, menulis, melukis, menggambar, bercerita, berbicara. Karena kita melakukan kerja di sana, katanya itu memiliki unsur kerja atau melakukan sebuah tindakan, maka disebut dengan kata kerja. Nah, ditambahkan dengan yang namanya ing, verb ing. Contohnya saja, ini kata kerjanya adalah watch. Watch. Lalu ditambahkan dengan ing, jadi watching. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham. Nah, kemudian kita tambahkan objeknya. Atau objeknya itu bisa jadi seperti ini, subjek seperti ini dirubah menjadi ke bentuk objek atau menggunakan benda lain seperti the movie, the pictures, atau nama orang juga boleh, itu sebagai objeknya. Nah, lanjut kita ke penggunaan yang bentuk negatifnya itu sendiri. Nah, ini. Nah, untuk rumus yang pola negatifnya ini, teman-teman bisa menambahkan subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah verb ing, dan ditambah objek, dan ditambah terserah teman-teman semua. Nah, contohnya kalau to be di sini misalnya kita menggunakan am, berarti kalau kita tambahkan not berarti menjadi am not. Kalau misalnya to be-nya is not, berarti juga bisa kita singkat dengan menggunakan dengan sebutan isn't. Kalau are
Kalau to be-nya are, kalau ditambah not bisa kita singkat dengan penggunaan aren't. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan to be ini. Nah, kalau to be yang pertama, kalau kita menggunakan to be-nya am, maka subjek yang kita gunakan adalah I. Subjeknya I itu artinya saya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan to be-nya is, kita menggunakan subjek yang namanya she, he, it. She ini dia perempuan, he ini dia laki-laki, dan it dia atau itu untuk benda atau nama seseorang, satu orang. Nah, kalau kita menggunakan to be-nya are, kita bisa menggunakan subjek you, we, they. Kamu, kita, mereka, atau nama dua orang, misalnya Tika and Citra. Nah, ini nama yang lebih dari satu orang ini kita menggunakan to be are. Jadi sampai di sini teman-teman cukup paham kan? Nah, lanjut kita ke bentuk pola yang interrogatif atau kalimat tanyanya. Yang pertama yang harus teman masukkan adalah to be, lalu ditambahkan dengan subjek, ditambah dengan verb in, ditambah objek, dan ditambah terserah. Nah, jangan lupa tanda tanyanya ya. Nah, untuk kata keterangannya sendiri kita juga bisa menggunakan yang namanya now, today, tonight, at this time, atau at this moment. Nah, now ini artinya sekarang, hari ini, today, tonight, malam ini, at this time, saat ini. Nah, yuk kita contohkan pada beberapa kalimat berikut. Nah, misalnya kita mau membuat sebuah kalimat, kalau dalam bahasa Indonesianya, saya sedang menonton film, atau saya sedang menonton film The Movie sekarang, saat ini. Maka untuk bentuk kalimat positifnya itu kita bisa membuatnya seperti ini. Saya, bahasa Inggrisnya I, lalu ditambahkan to be-nya. To be dari I ini adalah am. I am, terus verb tambah ing. I am watching the movie right now. Saya sedang menonton the movie atau film sekarang. Nah, untuk bentuk negatifnya kita cuma menambahkan yang namanya not. I am not watching the movie right now. Berarti artinya saya sedang tidak menonton film sekarang. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya sendiri, berarti kita bertanya kepada seseorang, are you? Apakah kamu? Atau kalau misalnya kita bertanya pada diri kita sendiri kan nggak mungkin, am I? Agak racu bunyinya. Cuman bisa, formalnya seperti itu juga bisa. Bentuk-bentuknya juga seperti itu juga bisa. Nah, kalau kalimat tanyanya berarti to be-nya diletakkan terlebih dahulu. Nah, untuk subjek you ini sendiri kita menggunakan yang namanya to be are. Are you watching the movie right now? Apakah kamu sedang menonton film sekarang? Nah, kalau untuk jawabannya sendiri, kalau misalnya menyatakan iya, yes, I am, atau yes, I am. Kalau no, no, I'm not. No, I'm not. Nah, bacanya I am, bukan I am. Nah, dia langsung disambung-sambung saja ya teman-teman. I'm not. Nah, lanjut kita kepada contoh yang kedua. Nah, ini. Di sini saya menggunakan subjek she. Kalau subjeknya she berarti to be-nya adalah is. Berarti kalau kita contohkan ke bentuk positifnya, she is drawing a picture this time. Dia sedang menggambar sebuah gambar saat ini atau sekarang. Nah, itu adalah bentuk positifnya. Nah, untuk bentuk negatifnya berarti to be-nya kita tambahkan dengan not. Bisa disingkat dengan isn't. Nah, seperti ini. She isn't drawing a picture this time. Dia tidak sedang menggambar sebuah gambar sekarang. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya sendiri berarti yang harus kita letakkan di awal adalah to be. To be-nya is. Is she drawing a picture this time? Apakah dia sedang menggambar sebuah gambar saat ini? Kalau untuk jawabannya sendiri, yes, she is. Ya, she is. No, she isn't. Atau no, she is not.
Nah, gimana teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah mulai paham tentang penggunaan present continuous tense ini? Bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.